Baik, kali ini kita akan membahas mengenai statistika ya. Yang pertama kita harus ketahui, statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari teknik pengumpulan. Jadi ilmunya ya, yang mempelajari tentang teknik pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Nah, kalau tadi itu ilmunya, sedangkan kalau bedanya dengan statistik, itu merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Yang ini alatnya. Kalau statistik itu alatnya, kalau statistika itu ilmunya. Nah, dalam statistika, kita tidak lepas dengan yang namanya data atau informasi. Jadi data atau informasi itu merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta yang memberikan gambaran luas terhadap sesuatu. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam statistika. Karena kita akan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan dari data tersebut. Sehingga harus ada yang namanya data. Nah, contoh dari data adalah data misalnya tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, agama, gaji per bulan, dan juga yang lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa definisi dari statistika, statistik, dan data. Ya, seperti yang tadi telah dikatakan bahwa kita akan selalu berkaitan dengan data. Nah, data tersebut ada banyak. Data dapat dikelompokkan seperti ini. Jadi yang pertama, data menurut skala pengukuran. Nah, ini menurut skalanya ada beberapa skala dalam pengukuran data. Pengukuran data statistik. Yang pertama itu ada data nominal. Jadi data nominal ini merupakan data yang diberikan kepada objek atau kategori yang mana ini tidak menggambarkan kedudukan objek, hanya bersifat sebagai mengelompokkan kategori berdasarkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi di sini sama sekali tidak ada yang namanya di sini tidak ada sama sekali yang namanya peringkat ya. Jadi di sini bisa dicontohkan untuk data nominal ini misalnya data untuk jenis kelamin. Nah, misalnya akan diberikan nomor 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Ataupun agama, misalnya 1 Hindu, 2 Kristen, 3 Islam, 4 Buddha. Jadi di sini itu tidak ada yang namanya peringkat. Misalnya pria yang lebih di atas tingkatnya daripada wanita ataupun sebagainya tidak ada. Jadi hanya untuk yang penanda saja, pembeda saja di sini. Selanjutnya kita masuk ke data ordinal. Kembali lagi data ordinal ini juga diberikan kepada objek. Jadi yang mana ini menggambarkan tingkatan dari suatu objek. Jadi selain dia membedakan, dia juga menjadi suatu penanda tingkatan. Nah, ciri-ciri data ini ya disusun berdasarkan urutan atau tingkatan atau peringkat. Nah, di sini ada contoh dari data ordinal yaitu misalnya data tingkat pendidikan. Misalnya 1 untuk tamatan SD, 2 untuk tamatan SMP, 3 untuk tamatan SMK, dan 4 untuk tamatan perguruan tinggi. Misalnya seperti itu penandanya. Coba kita lihat dari penanda 1, 2, 3, 4 ini. Apakah bisa kita lihat di sini kan ini yang tamatan SD, tamatan SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat dan bisa memeringkat dia. Misalnya untuk tamatan SD dengan tamatan SMP misalnya, 1 dan 2. Apakah mungkin kita bisa membuat peringkat di sini? Coba kita lihat. Jika tamatan SMP dengan tamatan SD, sudah pasti tingkat yang lebih tinggi kan tamatan SMP.
Begitu pula untuk tamatan SMA, SMK dengan tamatan perguruan tinggi masih lebih tinggi yang perguruan tinggi. Di sini kita melihat yang adanya itu adalah peringkat-peringkat yang terdapat di data di sini. Nah, peringkat-peringkat inilah yang merupakan tingkat-tingkat ini yang akan merupakan cikal bakal dari data ordinal. Dia terlihat adanya tingkatan di sini. Namun kita tidak dapat melihat bahwa ini seberapa besar tingkatannya. Di sini kita hanya bisa melihat adanya urutan bahwa yang terbawah itu tamatan SD, kemudian disusul tamatan SMP, tamatan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Hanya memperhatikan di sini hanya bisa kita urut saja. Namun kita tidak tahu berapa selisihnya. Karena itu nanti akan masuk ke data interval. Oke, kita masuk ke data interval ya. Jadi data interval ini merupakan data yang diberikan kepada objek yang menggambarkan tingkat suatu objek di mana perbedaan antar objek itu dapat ditentukan selisihnya. Ada selisih yang bisa kita tentukan dengan jelas serta titik nol yang dapat dirubah-rubah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini itu kita dapat melihat selisihnya. Jadi di sini kita bisa melihat selisihnya. Jadi contohnya adalah misalnya data IQ siswa, kemudian data prestasi belajar, temperatur udara di kota ya. Misalnya kalau kita berbicara masalah IQ siswa. Jika kita bicara masalah IQ siswa, misalnya saja si A dengan IQ 90, si B dengan IQ 100, si C dengan IQ 180 misalnya. Di sini kita bisa melihat selisihnya, selisih yang sangat besar antara si A dan si C. Tapi kita bisa melihat yang secara sedikit selisihnya antara A dan B. Jadi selisihnya bisa kita lihat. Tapi kita tidak bisa menarik kesimpulan. Di sini kita tidak bisa menarik kesimpulan walaupun si A IQ-nya 90 dan si B dan si C IQ-nya 180, kita tidak bisa mengatakan bahwa si A itu lebih bodoh 2 kali daripada si C atau si C itu lebih pintar 2 kali daripada si A. Nah, itulah mengapa dia dikatakan tidak ada nol yang mutlak di sini. Misalnya yang katakanlah data prestasi belajar siswa. Ya, misalnya saja si A nilai ulangannya 40, si B 80 itu misalnya. Si A yang nilainya 40 dengan si B yang nilainya 80, kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa si B itu pintar 2 kali daripada si A. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Demikian juga dengan rata-rata temperatur kota Singaraja. Misalnya pada saat hujan itu temperaturnya adalah 15 derajat. Saat panas itu 30 derajat. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa temperatur udara di kota Singaraja itu ketika turun hujan dan tidak turun hujan ataupun pada saat matahari bersinar terus, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa lebih panas 2 kali. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dia itu adalah lebih panas 2 kali. Nah, bedanya dengan data rasio di sini, jadi rasio ini merupakan data yang diberikan pada objek yang menggambarkan. Ya, jadi ada tingkatan suatu objek, perbandingan antar objek yang dapat diperbandingkan dengan jelas, tapi titik nolnya itu tetap. Misalnya saja data gaji pegawai. Misalnya si A gajinya itu 1 juta, si B gajinya 2 juta itu misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa si B itu 2 kali besar gajinya si A. Nah, itu bisa kita bisa katakan demikian. Nah, kita tidak bisa mengatakan kalau yang di atas tadi data interval, kita tidak bisa menyatakan 2 kali seperti itu, nggak bisa. Nah, misalnya yang data yang lainnya adalah data pengunjung perpustakaan misalnya. Misalnya di hari Senin itu pengunjungnya ada 50.
di hari Selasa ada 100 orang misalnya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa di hari Selasa jumlah pengunjungnya 2 kali daripada di hari Senin. Nah, itu perbedaan antara yang data rasio dengan data interval dan juga data ordinal dan juga data nominal ya. Itu menurut skala pengukurannya. Nah, di sini merupakan tabel di mana antara data nominal, ordinal, interval, rasio beserta sifat-sifatnya itu dijelaskan. Nah, misalnya data nominal, kita dapat melihat di sini bahwa data nominal itu cuma bisa membedakan saja. Hanya bisa membedakan misalnya antara jenis kelamin laki-laki, perempuan, ataupun data agama seperti yang ada dijelaskan itu. Kita dapat hanya membedakan saja, tidak dapat mengurutkan, melihat selisih, ataupun adanya nol mutlak. Sedangkan untuk data ordinal, di sini kita dapat membedakan dan juga dapat mengurutkan, seperti tadi data tingkat pendidikan. Nah, tapi kita tidak bisa melihat selisihnya di sana, karena di sana tidak ada angka yang digunakan untuk menyatakan selisih. Misalnya untuk data interval, tadi juga sudah dijelaskan ya untuk data interval ini. Misalnya data tentang IQ ya. Kita tidak bisa mengatakan di sini karena tidak adanya nilai nol mutlak ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa si B itu 2 kali lebih pintar daripada si A ataupun si C itu 3 kali lebih pintar daripada si A. Kita tidak bisa mengatakan itu. Itu terjadi karena ini itu tidak ada nilai nol mutlak di sini. Nah, beda dengan data rasio ya. Jadi rasio ini mempunyai semuanya. Dapat dibedakan, dapat diurutkan, kemudian dapat nilai selisihnya, kemudian adanya nilai nol mutlak. Jadi semuanya ini bisa dibilang kalau semuanya ini memenuhi maka dia adalah rasio ya, data rasio. Kemudian untuk data menurut cara pengambilannya ada 2 di sini. Ada data discrete dan continue. Nah, berikut ini merupakan ada 2 data di sini. Yang pertama ada data discrete, kemudian ada data continue. Nah, data discrete ini merupakan data yang dapat yang kita ambil dengan cara pencacahan atau menghitung. Sedangkan continue itu dengan cara mengukur. Nah, menghitung, misalnya di sini contohnya adalah data jumlah siswa dari SMK se-Kabupaten Buleleng. Jadi untuk menghitung itu kita harus menghitung jumlah siswanya. Nah, seperti itu. Beda halnya dengan data continue yang harus diukur. Nah, misalnya data tinggi badan itu harus diukur dengan meteran misalnya. Kemudian temperatur, itu dengan termometer. Nah, temperatur kota Singaraja itu dengan termometer. Nah, begitu caranya untuk mengukur. Ini adalah data menurut cara pengambilan. Nah, di sini kita masuk ke data menurut sumbernya. Nah, data menurut sumbernya itu ada 2. Nah, sumber yang data yang primer dan data yang sekunder. Nah, data primer ini merupakan data yang bersumber dari peneliti itu sendiri. Ya, penelitinya mencari datanya, kemudian diolah dan disajikan. Jadi data itu atas dari dirinya sendiri. Sedangkan untuk data sekunder, ini merupakan data yang bersumber dari peneliti lain. Ya, dia ngambil si B meneliti dan ngambil data dari si A. Nah, itu data sekunder yang kemudian diolah dan kemudian disajikan. Jadi seperti itu. Baik, demikian penjelasan mengenai pengantar statistika. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan.